Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumar Utama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2025. Di sini saya ingin membahas tentang korupsi di Indonesia dan dikaitkannya dengan Pancasila dan cara menangani solusinya. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dari korupsi di Indonesia. Jadi, salah satu studi kasus korupsi di Indonesia yang cukup menonjol adalah kasus korupsi EKTP atau bisa dibilang adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Jadi, kasus ini terjadi pada tahun 2017 dan 2017 dan melibatkan banyak pejabat tinggi negara termasuk anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Dalam proyek yang harusnya memudahkan pendataan penduduk tersebut, terjadi penyalahgunaan anggaran hingga mencapai lebih dari 2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar 5,9 triliun. Uang hasil korupsi itu dibagi-bagikan kepada jumlah pihak untuk memperkaya diri dan mendanai kepentingan politik. Akibatnya, program EKTP yang harusnya meningkatkan efisiensi administrasi negara justru menjadi simbol bobroknya integritas pejabat publik. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan, rendahnya moral aparatur, serta kuatnya budaya nepotisme dan suap dapat merusak sistem pemerintahan dan merugikan masyarakat luas. Nah, selanjutnya yaitu dikaitan dengan Pancasila, dengan sila kedua dan sila kelima. Yang sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama serta harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Jadi nilai kemanusiaan mengajarkan empati, kepedulian, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pemerintahan, sila ini menuntut agar setiap pejabat bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum. Dalam kasus EKTP, perilaku koruptif menunjukkan sikap yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Para pelaku memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri tanpa memperhatikan penderitaan masyarakat. Uang hasil korupsi yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik, pendidikan, atau fasilitas umum justru hilang di tangan segelintir orang. Tindakan ini secara moral telah melukai nilai-nilai kemanusiaan karena korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat kesejahteraan rakyat. Seorang penjabat yang menjunjung nilai kemanusiaan ini seharusnya berempati terhadap rakyat kecil dan sadar bahwa hasil korupsi mereka berdampak langsung terhadap kehidupan orang banyak. Selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila kelima ini merupakan puncak dari seluruh sila Pancasila dan menegaskan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Jadi, nilai ini menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan, kesetaraan hak, serta perlindungan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, jadi pemerintah dan pejabat negara berkewajiban mengelola sumber daya negara untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan individu. Kasus korupsi EKTP ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap sila ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sistem administrasi kependudukan demi kemudahan layanan publik justru dikorupsi dan dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan EKTP, proyek terbengkalai, dan negara mengalami kerugian besar. Ketidakadilan ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar antara pejabat dan rakyat. Nah, sila kelima ini mengingatkan bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai apabila semua elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas. Korupsi menghalangi tercapai cita-cita keadilan sosial dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap pejabat publik wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan agar kesejahteraan yang merata dapat terwujud di seluruh lapisan rakyat.
Selanjutnya adalah solusi dari kasus tersebut. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan fondasi utama dalam memberantas korupsi. Salah satu akar masalah korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem hukum dan inkonsistensi dalam menindak para pelaku. Jadi, banyak kasus besar yang tidak tuntas karena adanya intervensi politik, suap atau kompromi antara aparat penegak hukum dan pelaku korupsi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun drastis. Agar hukum dapat memberikan efek jerah, perlu adanya kesetaraan di hadapan hukum, atau bisa dibilang equality before the law. Artinya, siapapun pelakunya, baik pejabat tinggi, pengusaha besar, maupun masyarakat biasa, harus mendapatkan hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diberdayakan agar benar-benar independen, profesional, dan terbebas dari tekanan politik. Nah, selain itu, hukuman terhadap koruptor perlu diperberat. Tidak cukup hanya dengan hukuman penjara, tetapi juga melalui penyitaan hasil korupsi, pencabutan hak politik, dan larangan menduduki jabatan publik seumur hidup. Dengan begitu, pelaku korupsi tidak hanya menanggung konsekuensi pribadi, tapi juga kehilangan keuntungan ekonomi dan kekuasaan yang mereka peroleh secara tidak sah. Nah, penerapan prinsip zero tolerance terhadap korupsi harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah juga dapat memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga hukum agar aparat penegak hukum tidak ikut terlibat dalam praktik suap. Nah, ketegasan ini menumbuhkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan digitalisasi pemerintahan. Transparansi dan digitalisasi pemerintahan adalah strategi penting untuk menutup celah terjadinya korupsi dalam banyak kasus, termasuk proyek EKTP. Penyalahgunaan anggaran sering terjadi karena proses administrasi dan pengadaan proyek dilakukan secara manual dan tertutup, sehingga mudah dimanipulasi. Nah, dengan penerapan e-government, setiap transaksi keuangan itu, proses tender dan laporan keuangan dapat dilakukan secara digital dan diawasi secara real time. Jadi, sistem seperti e-budgeting, e-procurement, dan open data publik memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau jalannya proyek. Jadi, hal ini tidak hanya mengurangi peluang suap dan kolusi, tapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga negara. Nah, jadi digitalisasi juga meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan pihak swasta yang sering terjadi sumber praktik suap. Selain itu, data yang terekam secara otomatis akan sulit diubah atau dihapus sehingga semua tindakan dapat dilacak kembali. Namun, transparansi tidak hanya sebatas teknologi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Ketika rakyat ingin mengakses terhadap data anggaran dan proyek, mereka dapat menjadi pengawas aktif terhadap penyalahgunaan dana. Nah, dengan cara ini, digitalisasi bukan sekedar modernisasi sistem, tetapi juga alat strategis untuk membangun pemerintahan yang jujur, efisien, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Selanjutnya adalah reformasi birokrasi dan pengawasan internal yang ketat. Nah, korupsi di tubuh pemerintahan seperti kasus EKTP menunjukkan bahwa sistem birokrasi Indonesia masih memiliki banyak celah untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Jadi, reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, karena birokrasi yang berbelit-belit sering menjadi peluang bagi oknum untuk meminta uang pelicin. Nah, setiap pelayanan publik harus memiliki sistem yang jelas, mudah diakses, dan bebas pungutan liar. Selain itu, struktur birokrasi perlu dibuat lebih ramping dan efisien agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi. Setiap instansi pemerintahan juga wajib memiliki unit pengawasan internal, inspektorat yang aktif memantau keuangan dan kinerja. Audit rutin harus dilakukan lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut BPK untuk memastikan semua anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Nah, reformasi birokrasi juga berarti membangun budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi. Nah, pejabat publik perlu dievaluasi kinerjanya secara objektif dan diberikan penghargaan bagi yang berprestasi.
Dengan pengawasan yang kuat dan sistem birokrasi yang efisien, peluang terjadinya praktik korupsi akan semakin kecil. Birokrasi yang transparan dan profesional akan menjadi benteng utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan integritas aparatur negara. Salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi adalah rendahnya kesejahteraan serta lemahnya moralitas aparatur negara. Ketika gaji dan tunjangan tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab, sebagai pegawai bisa tergoda untuk mencari keuntungan tambahan melalui cara yang salah. Jadi, oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu menjadi bagian dari strategi anti korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pegawai negara mendapatkan penghasilan yang layak agar tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran. Namun, kesejahteraan ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan ketat dan sanksi berat bagi yang menyalahgunakan jabatan. Nah, selain aspek ekonomi, integritas moral jauh lebih penting. Aparatur negara harus melalui proses rekrutmen yang ketat dan transparan, berbasis kompetensi dan integritas, bukan hubungan politik atau nepotisme. Jadi, pelatihan etika dan berpendidikan karakter bagi pegawai juga penting, agar nilai kejujuran dan tanggung jawab yang tertanam kuat dalam diri mereka. Nah, keteladanan pemimpin juga memiliki peran besar. Nah, jika pejabat tinggi menunjukkan sikap jujur dan sederhana, maka bawahan akan meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, jika pimpinan justru menjadi contoh yang buruk, budaya korupsi akan menular ke seluruh instansi. Dengan menggabungkan kesejahteraan yang memadai, integritas moral, dan keteladanan, maka aparatur negara dapat menjadi pelayanan masyarakat yang benar-benar bersih dan profesional. Selanjutnya adalah peran aktif masyarakat dan media dalam pengawasan. Jadi, korupsi tidak hanya diberantas hanya oleh lembaga pemerintah. Jadi, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kontrol sosial. Ketika publik bersikap aktif, transparan, dan berani bersuara, maka ruang gerak koruptor akan semakin sempit. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan penyimpangan melalui mekanisme voice whistleblowing system yang mengikuti forum publik dan mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah. Jadi peran lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM juga krusial sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selain itu, media massa dan jurnalisme investigatif berfungsi sebagai anjing penjaga demokrasi atau juga disebut dengan watchdog. Melalui laporan, liputan, dan investigasi yang berani, media dapat mengungkap kasus korupsi yang tersembunyi. Jadi publikasi kasus secara luas menciptakan tekanan sosial yang membuat pejabat lebih berhati-hati. Ketika masyarakat dan media bergerak bersama, mereka membentuk sistem pengawasan eksternal yang kuat. Ini bukan hanya membantu mencegah korupsi, tapi juga memperkuat demokrasi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, perlawanan terhadap korupsi juga harus menjadi gerakan sosial bersama, di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan menolak segala bentuk penyimpangan. Selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, pendidikan anti korupsi sejak ini merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif karena berfokus pada pencegahan melalui pembentukan karakter. Jadi, korupsi bukan hanya masalah sistem, tetapi juga masalah moral manusia. Jika generasi mudah dididik dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak kecil, maka mereka akan tumbuh menjadi individu yang menolak segala bentuk ketidakjujuran. Nah, sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Jadi, pendidikan anti korupsi tidak hanya diajarkan melalui pelajaran khusus, tetapi juga melalui pembiasaan perilaku positif, seperti kejujuran dalam ujian, tanggung jawab terhadap tugas, dan menghargai hak orang lain. Guru dan orang tua harus menjadi teladan utama karena nilai moral lebih mudah ditiru daripada diajarkan secara teori. Selain di sekolah, nilai anti korupsi juga diperkuat melalui kegiatan sosial dan simulasi etika publik, seperti debat moral, drama edukatif, dan proyek sosial yang menumbuhkan empati terhadap masyarakat. Jadi, hal ini membantu siswa memahami dampak nyata dari korupsi terhadap kehidupan orang banyak. Nah, dalam jangka panjang, pendidikan ini akan membentuk generasi baru yang kritis,
berani menolak suap, dan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan atau uang. Mereka akan menjadi fondasi bangsa yang bersih dan berintegritas tinggi. Nah, dengan demikian, pendidikan anti korupsi ini bukan hanya pelajaran moral, tapi juga investasi masa depan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.